pertama kehidupan intrauterin itu kelainan jantung ini sudah terbentuk. Kelainan jantung bawaan ini erat kaitannya dengan kelainan pada struktur jantung. Jadi, kita tahu bahwa proses pembentukan organ jantung itu terjadi pada trimester pertama kehidupan. Jadi jantung membuat ruangan, kemudian membuat septum, kemudian membuat pembuluh darah, ya, membuat katup jantung. Semuanya itu terjadi pada trimester pertama kehidupan. Jika pada saat itu terjadi gangguan, ya, maka proses pembentukannya menjadi tidak sempurna. Akibatnya timbullah suatu kelainan jantung bawaan, kelainan pada struktur jantung. Banyak sekali tipe dari kelainan dari penyakit jantung bawaan ini, ya, dari yang tipe yang non sianotik maupun yang tipe yang sianotik. Tentu saja pembagiannya juga macam-macam. Ada yang membagi berdasarkan biru dengan tidak biru, ada yang membagi berdasarkan kegawatannya, ada lagi yang membaginya berdasarkan ketergantungan hidupnya dengan ductus arteriosus, ada lagi yang membaginya berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi banyak sekali pembagiannya. Namun yang akan saya berikan pada kalian adalah pembagian yang sederhana saja, yaitu berdasarkan klinis, apakah ada tanda biru dengan tidak biru. Berdasarkan pembagian klinis ada biru atau tidak biru, maka penyakit jantung bawaan itu dibagi atas dua kelompok, yaitu penyakit jantung bawaan yang asianotik. Asianotik artinya dia tidak biru secara klinis. Dan penyakit jantung bawaan yang sianotik. Sianotik artinya biru. Jadi secara klinis memang kita lihat bahwa anak ini biru. Kita akan lanjutkan. Sebelum kita memulai mengetahui lebih dalam lagi mengenai penyakit jantung bawaan biru dan yang tidak biru atau sianotik dan sianotik, maka ada baiknya saya akan mengulang sedikit mengenai struktur dari jantung yang normal. Pada slide ini kalian bisa lihat bahwa struktur jantung yang normal itu terdiri dari 4 ruangan, atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, ventrikel kanan. Kemudian dari ventrikel kanan akan ada saluran darah arteri pulmonalis. Sedangkan dari ventrikel kiri akan keluar saluran darah aorta, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Saya lanjutkan. Kalau tadi kita melihat struktur anatominya, maka berikut ini adalah mengenai hemodinamik dalam keadaan normal. Jadi pada kondisi yang normal, kita bisa lihat di sini darah dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, kemudian menuju ke aorta dan akan mengalirkan darah ini ke seluruh tubuh. Dipakai untuk metabolisme, untuk pertumbuhan dan sebagainya. Setelah dipakai, maka darah itu akan sedikit mengandung oksigen, tapi kaya dengan karbon dioksida. Maka darah ini akan kembali ke jantung melalui sistem vena. Dia akan masuk ke vena cava inferior, sedangkan dari bagian leher atas dia akan masuk ke vena cava superior. Semuanya akan masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, lalu akan masuk ke saluran darah paru-paru, yaitu pembuluh darah paru-paru, dan sampailah dia ke paru-paru. Inilah terjadi pertukaran gas. O2 akan diambil, CO2 akan dikeluarkan. Dan setelah pembuluh darah itu sudah kaya, darah tersebut sudah kaya dengan oksigen, maka darah tersebut akan mengalir kembali melalui vena pulmonalis, akan masuk kembali ke dalam jantung. Sirkulasi ini akan kembali berulang. Jadi inilah yang terjadi sejak kehidupan sampai kita meninggal. Jadi inilah sirkulasi ini. Sirkulasi yang normal ini tentu saja kalian harus ingat kembali, karena dengan mengingat sirkulasi yang normal ini, maka kita akan mudah memahami
untuk kasus-kasus dengan penyakit jantung bawaan. Saya akan memulai dengan klasifikasi dari penyakit jantung bawaan. Tadi saya sudah katakan, berdasarkan klinis ada biru atau tidak, maka penyakit jantung bawaan itu terbagi atas dua kelompok, yaitu penyakit jantung bawaan yang asianotik dan penyakit jantung bawaan yang sianotik. Untuk penyakit jantung bawaan yang asianotik, tipenya juga sangat banyak sekali. Tapi untuk kalian, saya tuliskan di sini hanya beberapa ya. ASD, PSD, dan PDA. Jadi ini yang kompetensi kalian. Sedangkan untuk penyakit jantung bawaan sianotik itu juga banyak sekali. Dan untuk kompetensi kalian adalah tetralogi Fallot dan TGA. Jadi yang kuning-kuning ini kalian harus mengetahuinya. Kenapa? Karena ini prevalensinya yang paling banyak di antara penyakit jantung bawaan. Jadi ASD, PSD, PDA ini adalah prevalensinya yang tinggi untuk penyakit jantung bawaan yang asianotik, sedangkan tetralogi Fallot, TGA itu prevalensinya tinggi untuk penyakit jantung bawaan yang sianotik. Kita akan mulai satu-satu. Jadi kita akan melihat apa itu ASD. ASD adalah atrial septal defect. Jadi ada suatu defect yang terjadi di septum atrium, di atrial septal defect. Ya, insidennya kurang lebih 10%, lebih banyak pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Tipenya kalau kita lihat adalah macam-macam. Ini adalah anatomi dari jantung. Kita bisa melihat inilah yang namanya defect, lubang. Jadi berlubang deh. Seperti ini kira-kira kalau kita buka jantung dan kita melihat defect dari ASD. Ya. Jadi gambar ini akan memperlihatkan perbandingan antara jantung yang normal dengan jantung yang ada ASD-nya. Kita ulangi lagi, dalam keadaan normal darah yang ada di atrium kiri menuju ke ventricle kiri menuju ke aorta. Ya. Darah yang ada di atrium kanan menuju ke ventricle kanan menuju ke arteri pulmonalis. Tetapi jika ada ASD, ya, ASD ada defect pada septum atrium, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah darah yang ada di atrium kiri melalui defect akan masuk ke atrium kanan. Semakin besar defect ini, akan semakin banyak darah yang berpindah dari atrium kiri ke atrium kanan. Jika banyak darah yang berpindah dari atrium kiri ke atrium kanan, maka otomatis jumlah darah yang akan masuk ke ventricle kiri akan berkurang. Maka otomatis jumlah darah yang akan masuk ke sirkulasi sistemik atau yang ke aorta akan juga berkurang. Sebaliknya, karena defect yang besar, akan banyak jumlah darah dari atrium kiri ke atrium kanan, dan dengan demikian jumlah darah yang akan masuk ke ventricle kanan juga akan banyak, dan itu juga berarti jumlah darah yang masuk ke arteri pulmonalis juga akan banyak. Jadi sirkulasi ke pulmonal akan meningkat, sirkulasi ke sistemik akan berkurang. Jadi itulah perubahan hemodinamik yang terjadi akibat adanya atrial septal defect. Saya kira yang ini merupakan bagian yang penting yang kalian tidak boleh lupa. Kalian harus mengingatnya terus ya. Dengan membayangkan dari gambar ini, kalian bisa berbicara mengenai hemodinamik. Kalau kita gambarkan secara skematik, maka yang namanya ASD itu lubangnya atau defeknya bisa ada di atas, bisa defeknya di tengah-tengah, dan bisa juga defeknya di dekat katup. Ya, jadi lokasi defek itu bisa di sepanjang dari septum atrium ini. Gambaran kliniknya bagaimana? Kebanyakan pada masa bayi, maka dia menjadi asimptomatik. Karena dia asimptomatik, dia menjadi undetected. Ya. Kemudian
Pada umur 6-8 minggu, maka kita akan mendapatkan adanya murmur yang halus, ya. Kemudian kita akan mendengarkan adanya white fixed split. White fixed split artinya bunyi jantung dua yang terpecah. Pada bayi-bayi dengan ASD yang besar, maka tampilan klinisnya bisa ada gagal tumbuh, bisa ada infeksi saluran nafas yang berulang, dan juga akhirnya bisa gagal jantung. Itu kalau ASD-nya besar. Berikut adalah gambar secara skematik yang menunjukkan perubahan hemodinamik yang terjadi pada ASD. Jadi kalau kalian memperhatikan ini, bahwa yang kuning adalah sirkulasi yang normal. Yang normal itu adalah darah dari atrium kiri ke ventrikal kiri, kemudian ke aorta, masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian kembali ke atrium kiri, masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikal kanan, lalu ke sirkulasi pulmonal melalui arteri pulmonalis, kemudian setelah selesai masuk lagi ke atrium. Jadi ini adalah sirkulasi yang normal yang kuning. Nah, yang merah ini menunjukkan ASD. Karena ada defek di septum atrium, maka akan ada sejumlah darah yang berpindah dari atrium kiri masuk ke atrium kanan. Oke, ini juga gambar skematik yang menunjukkan apa yang telah dijelaskan tadi. Ya, bagaimana darah yang ada di atrium kiri akan berpindah ke atrium kanan. Jika ini besar defeknya, maka kita lihat bahwa ruangan atrium kanan bisa juga mengalami dilatasi, ruangan dari ventrikel kanan pun juga bisa mengalami dilatasi, dan arteri pulmonalisnya pun akhirnya juga dilatasi. Dan terjadilah yang disebut dengan lung overflow. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali ASD? Cara kita mengenalinya adalah ini, dua tanda ini, yaitu adanya murmur ejeksi sistolik dan bunyi jantung duanya kita dengar white fixed split. Ini adalah kompetensi kalian. Jadi kalian sebagai dokter umum nantinya jika menemukan adanya ejeksi sistolik murmur dan adanya white fixed split dari bunyi jantung dua, maka ini kita bisa mencurigai ada suatu ASD. Tentu saja nanti harus dibuktikan, dikonfirmasi, dan untuk diagnosis pastinya kebaku emasnya adalah dengan pemeriksaan ekokardiogram. Namun pemeriksaan ekokardiogram bukanlah kompetensi kalian. Ini adalah gambaran fototoraks dari ASD, tampak adanya kardiomegali. Ini diferensial diagnosis. Oke, sekarang penanganannya. Kalian tadi sudah tahu bahwa pada ASD itu yang kita temukan adalah defek atau lubang. Maka pengobatannya adalah tutup lubang. Tutup lubang itu ada dua cara. Kalau zaman dulu semuanya dioperasi. Tapi kalau sekarang tidak semuanya harus menjalani operasi. Pada ASD tertentu yang memenuhi persyaratan untuk transkatheter closure, maka ASD tersebut tidak dilakukan operasi, tetapi akan dilakukan transkatheter closure menggunakan suatu alat penutup yang disebut dengan ASO, ablation septal occlusion. Ini adalah gambaran algoritma jika kita berhadapan dengan pasien dengan ASD. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita menutup ASD dengan transkatheter. Jadi kalian lihat di sini, ini adalah lubang ASD-nya. Kemudian alat penutupnya kita masukkan. Ini adalah atrium kanan, ini dinding atrium, septum atrium, dan yang ini adalah atrium kiri. Alat yang akan kita pasangkan, kita masukkan ke atrium kiri, kemudian kita dekatkan ke septum atrium, lalu bagian belakangnya kita keluarkan dan kemudian kita tarik sehingga alat tersebut akan tertempel seperti ini, ya. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Dia akan tertutup
sehingga tidak ada lagi defek dan akibatnya darah yang ada di atrium kiri tidak ada lagi yang berpindah ke atrium kanan. Semuanya bisa masuk ke ventrikel kiri dan semuanya bisa masuk ke aorta menuju sirkulasi sistemik. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke yang kedua yang juga sering kita temukan, yaitu ventricle septal defect atau VSD. Lebih banyak insidensinya dibandingkan AST, jadi 20% sampai 30% antara laki-laki dan perempuan sama saja tidak ada pengaruhnya. Kalau kita lihat dari defek VSD ini, maka defeknya bisa terjadi di sepanjang septum ventricle. Saya akan mengeluarkan kembali gambar tersebut. Yang ini normal seperti yang tadi. Kemudian yang di bawah adalah yang VSD. Kita akan lihat di sini perubahan hemodinamik apa saja yang terjadi pada VSD. Kita lihat darah yang ada di ventrikel kiri karena ada defek, dia akan masuk ke ventrikel kanan, kemudian akan menuju ke arteri pulmonalis untuk menuju ke sirkulasi pulmonar. Kemudian setelah darah itu sampai ke paru-paru dan akan kembali lagi ke jantung, maka darah akan masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, lalu menuju sirkulasi sistemik, tetapi tetap ada yang masuk ke ventrikel kanan melalui defek tersebut. Akibatnya tentu saja jumlah darah yang akan masuk ke sistemik akan berkurang, sedangkan jumlah darah yang masuk ke sirkulasi pulmonar akan meningkat. Ini juga gambarnya skema sama seperti tadi. Dan kalian bisa lihat yang merah ini menunjukkan ada VSD. Karena ada VSD, jadi ada defek di bagian ventrikel sehingga darah yang ada di ventrikel kiri melalui defek akan masuk ke ventrikel kanan. Ya. Ini juga gambar yang menunjukkan jumlah darah yang ada di ventrikel kiri tidak semuanya masuk ke aorta menuju sirkulasi sistemik, tetapi karena ada defek dia akan masuk ke ventrikel kanan. Akibatnya maka ruangan dari atrium kanan bisa melebar, ruangan dari ventrikel kiri pun juga bisa membesar atau melebar. Sekarang bagaimana temuan klinisnya? Temuan klinisnya mungkin kalau dia baru lahir kita tidak menemukan ada mermer. Tetapi setelah 2-6 minggu kita bisa mendapatkan adanya mermer. Mermer yang akan kita dapatkan adalah mermer pansistolik dengan grade 3, 6 atau lebih. Ya. Kalau itu berupa suatu defek di muskuler dan kecil, maka kita hanya mendapatkan early systolic mermer. Tapi jika itu defeknya itu sangat signifikan besar, di samping kita mendapatkan adanya mermer pansistolik, kita juga akan mendapatkan adanya mermer mediastolik di bagian apex, ya. Nah, ini juga menjadi kompetensi kalian, yaitu melakukan auskultasi. Jika stetoskop kita letakkan di sela iga 3 dan 4, maka kita bisa mendapatkan adanya mermer pansistolik. Jadi mermer pansistolik itu adalah mermer yang terdengar sejak bunyi jantung 1 sampai bunyi jantung 2. Dengan amplitudo mermer yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan mermer holosystolik. Kemudian ini adalah foto toraks. Kalau tadi kita sudah melihat secara skematik bahwa terjadi dilatasi dari atrium kiri dan ventrikel kiri, dan itu akan membuat jantung ini menjadi tampak membesar atau kardiomegali dengan corakan vaskuler paru yang meningkat. Nah, sekarang bagaimana manajemennya? Sama seperti yang tadi. Kalau ini adalah suatu defek, karena ini suatu defek, maka tata laksananya adalah tutup defeknya. Tutup defeknya ini bagaimana? Sama, kalau dulu semuanya dioperasi, tapi kalau sekarang ada beberapa kasus yang bisa dilakukan transkateter closure, jadi ditutup pakai alat. Ini kalian bisa lihat. Oke,
Yang berikutnya adalah PDA. PDA ini adalah patent ductus arteriosus. Beberapa ada yang menyebutnya persisten ductus arteriosus. Ductus arteriosus itu sebenarnya adalah suatu saluran yang dalam keadaan normal memang ada dalam kehidupan intrauterin. Dalam keadaan normal, dia menghubungkan antara aorta dan arteri pulmonalis. Dalam keadaan yang normal juga, ketika bayi itu lahir, maka ductus arteriosus harusnya menutup. Tetapi bila tidak menutup, maka akan timbul yang disebut patent atau persisten ductus arteriosus. Nah, gambar ini lagi yang dikeluarkan. Ini adalah normal. Lalu yang ini yang ada PDA. Kita bisa lihat di sini. Di dalam jantungnya, intrakardiaknya dia bagus. Tapi ekstrakardiaknya dia yang tidak normal. Ya. Jadi kita lihat di sini jika ada darah dari atrium kiri, kemudian menuju ke ventrikel kiri, kemudian dia masuk ke aorta, dari aorta arcus aorta, aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens, maka ketika sampai di sini, maka darah itu tidak semuanya masuk ke sirkulasi sistemik, tetapi akan masuk ke PDA ini. Dia akan masuk ke PDA. Ini jumlah darahnya akan masuk ke sini. Gitu ya. Nah, semakin besar PDA ini tentu akan semakin banyak pula semakin besar PDA akan semakin banyak pula jumlah darah yang akan masuk ke sirkulasi pulmonal. Ya, akan banyak jumlah darah yang akan masuk ke sirkulasi pulmonal dan akan berkuranglah jumlah darah yang masuk ke sirkulasi sistemik. Ini juga secara skematik kamu bisa melihat apa yang terjadi pada PDA. Jadi kita lihat di sini, ya, defeknya bukan di dalam jantung. Jadi intrakardiaknya bagus, tapi defeknya terjadi justru di luar jantung. Jadi pada tingkat pembuluh darahnya. Ya. Tetapi hemodinamiknya juga hampir sama, di mana darah dari atrium kiri akan masuk ke ventrikel kiri, kemudian dia akan masuk ke aorta. Tapi karena ada PDA, PDA tadi sudah saya kasih tahu, PDA itu patent ductus arteriosus. Jadi ini ductus arteriosus. Ductus yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis. Karena ada ductus yang terbuka, maka darah yang masuk ke sirkulasi, yang masuk ke aorta ini akan masuk ke PDA, lalu akan menuju ke sirkulasi pulmonal. Sehingga jumlah darah di sirkulasi pulmonal pun akan menjadi lebih banyak daripada jumlah darah yang masuk ke sirkulasi sistemik. Ya, ini juga sama, ya. Yang merah ini menunjukkan PDA-nya. Tadi saya katakan bahwa ductus arteriosus itu menghubungkan pembuluh darah aorta dan pembuluh darah arteri pulmonalis. Karena terbuka, maka darah yang ada di aorta ini akan masuk ke arteri pulmonalis. Oke, selanjutnya adalah bagaimana temuan klinisnya. Untuk yang PDA-nya kecil, bisa jadi tidak ada gejalanya. Bisa jadi tidak ada gangguan tumbuh kembang. Tetapi untuk PDA yang sedang maupun PDA yang besar, maka akan terjadilah berat badan yang sulit naik, maka akan terjadilah infeksi saluran nafas yang berulang-ulang, atau mengalami exercise terhadap toleran itu berkurang. Jadi kalau pada bayi, dia bisa minum ASI-nya itu sedikit tapi sering. Sebentar dia minum, dia stop karena dia capek. Kemudian dia minum lagi. Sehingga kalau bayi tersebut mengalami exercise toleran, biasanya bayinya itu menjadi rewel. Ya, dia lapar, dia mau makan, tapi ketika dia mengisap susu, dia nggak punya tenaga. Jadi dia minumnya cuma sedikit, kemudian dia stop. Itu disebut dengan ada exercise intoleran. Baik, kita lanjutkan bahwa kondisi-kondisi seperti asfiksia,
preterm atau bayi yang kurang bulan, atau mengalami suatu infeksi rubella, atau suatu perubahan kromosom, gangguan kromosom, maka itu history atau riwayat yang harus kita perhatikan untuk mencurigai adanya PDA. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik kita akan mendapatkan nadi yang bounding, tekanan darah yang lebar, prekordiumnya hiperaktif, dan kita akan mendapatkan ada murmur. Murmurnya adalah murmur kontinu atau machinery murmur. Hasil-hasil ini lalu kita akan lakukan pemeriksaan penunjang, kita melakukan X-ray, kita melakukan rekam jantung, dan akhirnya kita akan melakukan konfirmasi dengan ekokardiogram. Ini adalah lokasi di mana kita bisa mendengarkan continuous murmur. Jadi letakkanlah stetoskopmu itu di infraclavicular atau di sela iga 2, kalian akan mendengarkan adanya continuous murmur. Apa itu continuous murmur? Continuous murmur adalah murmur yang kita dengar sejak pada fase sistolik sampai dengan fase diastolik. Nah, jadi murmur yang kita dengar sepanjang ini itulah yang disebut dengan murmur kontinu. Pada bayi baru lahir, tentu saja kita belum akan mendapatkan murmur kontinu meskipun bayi itu lahir dengan PDA. Kalau dia baru lahir, biasanya murmurnya baru murmur sistolik saja. Ya, ini adalah contoh PDA yang besar. Kita lihat adalah jantungnya yang membesar, kemudian sirkulasi pulmonalnya yang meningkat, lalu kita lihat segmen pulmonal ini sudah rata atau tidak ada. Ya, contoh pasien dengan PDA yang besar. Sekarang bagaimana manajemennya? Untuk manajemennya, PDA-nya tentu harus ditutup. Ada 3 cara. Untuk bayi-bayi yang prematur, maka kita bisa menggunakan treatment medical treatment, yaitu dengan memberikan prostaglandin synthesis inhibitor. Apa itu? Obatnya bentuknya apa sih prostaglandin synthesis inhibitor itu? Nah, obatnya adalah gampang banget, ibuprofen, paracetamol. Itu adalah obat-obat yang bersifat prostaglandin synthesis inhibitor. Sehingga bisa kita pakai, kita gunakan untuk bayi-bayi prematur yang lahir dengan PDA. Tapi ini tidak akan berlaku untuk bayi-bayi yang lahir cukup bulan. Jadi kalau cukup bulan, prostaglandin synthesis inhibitornya tidak bermanfaat. Kita tidak akan lakukan apa-apa untuk bayi yang cukup bulan. Namun pada umur tertentu, nanti kita akan membuat satu pilihan. Apakah mau kita tutup dengan cara transkateter atau kita tutup dengan jalan operasi. Ya, jadi ini yang akan kita tentukan setelah dia usianya berapa bulan kemudian. Ini kita lanjutkan lagi. Ini adalah 2 contoh penutup PDA. Yang sebelah kiri kita lihat ada PDA dan ditutup dengan foil. Yang sebelah kanan kita lihat ada PDA tapi ditutup dengan device ADO, Unplugged Duct Occluder. Jadi kapan kita pakai ini? Pakai ini ya, kalau dia kecil cukup pakai ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah untuk penyakit jantung bawaan biru tadi sudah selesai kita. Maka kita akan lanjutkan dengan penyakit jantung bawaan yang biru atau yang sianotik. Ada 2 kan yang penting kalian tahu, yaitu tetralogi Fallot dan TGA. Tetralogi Fallot, insidennya itu 5-8% dari seluruh penyakit jantung bawaan. Namanya tetra. Tetra kan artinya 4. Jadi ada 4 kelainan yang kita temukan pada anak tersebut. Yang pertama ada VSD-nya, yang kedua ada stenosis pulmonal, yang ketiga ada overriding aorta, dan yang keempat ventricle kanannya yang hipertrofi.
Secara klinis kita gampang sekali ya mengenali tetralogy Fallot, yaitu dia biru. Biru dia kita lihat. Di mana kita melihat birunya? Kita melihatnya bukan di matanya yang biru, tapi kita lihat di bibirnya ini biru. Kalau dia menangis, ini akan tampak lebih biru. Lihat kukunya. Kukunya yang di tangan maupun di kaki akan tampak biru. Dan kita lihat jempolnya ini mengalami clubbing. Jadi ini ada clubbing finger. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa ada penyakit jantung yang dengan biru gejala klinisnya, tapi kok ada juga penyakit jantung yang tidak biru gejala klinisnya? Biru itu disebabkan karena kulit dan mukus membran itu dia terdapat peningkatan hemoglobin yang tereduksi. Kalau hemoglobin tereduksinya lebih dari 5 gram per sen, maka secara klinis kita akan menemukan biru. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya. Kita lanjutkan. Kalau ada anak biru, maka kenapa dia bisa biru? Yang pertama bisa karena aliran darah di paru-parunya itu ya nggak cukup. Yang kedua, bisa karena aliran darah yang menuju sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemiknya itu independen. Dan yang ketiga, bisa karena adanya suatu mixing, percampuran. Nah, tiga kondisi inilah yang bisa menyebabkan anak tersebut menjadi biru. Oke, sekarang bagaimana cara kita menegakkan diagnosis tetralogy Fallot? Caranya secara klinis dia biru, kemudian bunyi jantung duanya tunggal. Ada murmur yaitu ejeksi sistolik. Ketika kita melakukan X-ray, maka kita akan mendapatkan both shape, dan dari EKG kita akan mendapatkan aksis ke kanan dan hipertrofi ventrikel kanan. Iya betul. Ini adalah lokasi di mana kita bisa meletakkan stetoskop kita di daerah parasternal dan kita akan mendapatkan bunyi jantung ejeksi sistolik. Nah, inilah dia yang pemeriksaan penunjang fototoraks. Dari fototoraks ini kita bisa melihat ada gambaran seperti sepatu. Jadi ini yang kita sebut dengan boot shape. Jadi kalau kalian nanti di lapangan berhadapan dengan bayi atau anak yang biru, lalu kalian melakukan foto toraks dan mendapatkan gambaran seperti ini, cepat-cepatlah untuk di-refer. Karena ini adalah tetralogy Fallot dan kita perlu memastikan apakah ini betul tetralogy Fallot. Ya. Jadi ini dia tadi, ini kayak sepatu tuh seperti ini, ya, kayak sepatu tradisionalnya orang Belanda. Oke, selanjutnya adalah bagaimana penanganannya kalau ada kasus dengan tetralogy Fallot. Tentu saja penanganannya adalah operasi. Kita tahu tadi ada 4 kan kelainannya, ada VSD, ada pulmonal stenosis, ada overriding aorta, dan ada hipertrofi ventrikel kanan. Maka dia perlu dioperasi, di total koreksi. Ya, ini adalah algoritmanya yang kalian bisa baca nanti. Kemudian kita akan masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah transposisi great artery atau TGA. Kalau lihat dari namanya sudah gampang ya kita memahaminya. Bahwa transposisi itu berarti terdapat suatu perubahan posisi. Posisinya berpindah. Posisi great artery itu adalah aorta dan arteri pulmonalis. Kita tahu tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa aorta keluar dari ventrikel kiri, arteri pulmonalis keluar dari ventrikel kanan. Tetapi pada kasus dengan transposisi great artery, pembuluh darahnya menjadi terbalik. Jadi aorta keluar dari ventrikel kanan, arteri pulmonalis keluar dari ventrikel kiri, terbalik. Nah, ini kita bisa lihat
Kalau yang namanya TGA, ini kita lihat yang normal. Kalian perhatikan di sini, yang normal itu, ini ada ventrikel kiri, maka ini adalah aorta. Yang normal. Ini adalah ventrikel kanan, maka ini adalah arteri pulmonalis. Tetapi kalau dia TGA, kalian lihat di sini. Ini ventrikel kiri, maka di sini arteri pulmonalisnya. Sedangkan ini ventrikel kanan, ini adalah aorta. Jadi dia posisinya terbalik. Ya. Nah, secara skematik gambarannya demikian. Dalam keadaan normal, sebenarnya sirkulasi yang ada di tubuh kita itu adalah sirkulasi yang serius. Dia berhubungan. Bagaimana sirkulasi pulmonal dengan sirkulasi sistemik ini dia akan berhubungan. Ini normal. Tetapi kalau ada TGA, dia terbalik. Coba kita lihat ini. Ya, darah dari atrium kiri, dari atrium kanan, menuju ke ventrikel kanan, menuju ke aorta, menuju ke seluruh tubuh, balik lagi ke atrium kanan. Darah yang ada di atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, tapi dia masuk ke arteri pulmonalis. Menuju dia ke paru-paru, balik lagi ke atrium kiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian lihat dari dua sirkulasi ini, kalian bisa paham bahwa pada TGA itu sirkulasinya menjadi paralel. Seharusnya kalau kasusnya hanya demikian, bayinya lahir biasanya langsung meninggal. Tetapi bayi itu tetap hidup. Dia hidup karena apa? Karena ada ini. Ada koneksi di tingkat atrium. Jadi di sini ada ASD-nya. Ada koneksi di tingkat ventrikel. Jadi di sini ada VSD-nya. Dan ada koneksi di tingkat pembuluh darahnya. Jadi dia ada PDA. Jika dia lahir dalam posisi pembuluh darah terbalik, namun ada ini, atau ada ini, atau ada ini, ada tiga-tiganya, maka anak tersebut akan bertahan hidupnya, dia survive. Tetapi tentu saja tidak lama, dia akan mengalami dekom. Kalau tidak segera kita kembalikan posisi struktur anatominya yang normal. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalian sebagai seorang dokter umum bisa menegakkan diagnosis TGA? Caranya adalah biasanya bayinya lahirnya itu besar, umumnya pada anak laki-laki. Dia bisa biru, birunya bisa ringan sampai berat. Kalau kalian melakukan auskultasi, maka bunyi jantung duanya itu terdengar tunggal dan keras. Lalu, apakah ada murmur? Murmur itu bisa ada, bisa tidak ada. Jadi kalau ada, bisa berbentuk pansystolik murmur atau continuous murmur. Tapi hati-hati, pada TGA juga bisa tidak ada murmur. Ya, bisa tidak ada murmur. Jadi hati-hati. Jadi maksud saya, jika ada anak biru, tapi dia tidak ada murmur, maka itu belum tentu tidak ada kelainan jantungnya. Nah, sekarang kita meletakkan stetoskopnya di mana? Silakan letakkan di sela iga 2 di sini, dan kita bisa mendengarkan murmur ejeksi sistolik di sini ya. Nah, ini dia. Kita bisa melakukan fototoraks, dan fototoraksnya khas sekali. Jadi kalau kita lihat inilah gambaran fototoraks. Dan kalau kita proyeksikan dengan ada telurnya, maka dia bentuknya persis kayak telur. Ya, jadi ini adalah spesifik. Sehingga jika kalian di lapangan menemukan ada kasus dengan biru, kemudian murmurnya bisa ada, bisa tidak, lalu kalian putuskan untuk ronsen, dan dari ronsen kalian mendapatkan ada gambaran seperti ini, maka kalian bisa mengatakan bahwa ini sangat mungkin suatu TGA. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Kita harus konfirmasi diagnosisnya. Jadi kalian harus segera mengirimnya ke dokter jantung anak untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiogram. Karena dengan pemeriksaan ekokardiogram itu merupakan pemeriksaan baku emas untuk memastikan ini TGA atau bukan. Kita harus cepat karena TGA merupakan suatu kondisi emergensi. Ya, operasi biasanya dilakukan pada usia di bawah 1 bulan. Jadi kita tidak bisa menundanya dan kita harus segera melakukan tindakan. Dan kalian pun bisa berperan di sini.
Caranya tadi, kalian lakukan screening dengan temuan fisik, ya boleh melakukan ronsen, maka dari dua itu sudah mengarah hampir 95% kita sudah bisa menegakkan diagnosisnya. Jadi tinggal konfirmasinya yang berapa persen itu dengan ekokardiogram. Dan itu bukan kompetensi kalian, tapi itu sudah kompetensi dari dokter jantung anak. Oke, sekarang bagaimana selanjutnya? Kalau kita sudah tahu bahwa ini ada TGA, tidak ada kata-kata lain selain operasi. Pindahkan segera pembuluh darahnya. Jadi kita akan pindahkan pembuluh darahnya yang aortanya tadi keluar dari ventrikel kiri, kita pindahkan lagi. Tadi keluar dari ventrikel kanan, kita pindahkan ke kiri. Arteri pulmonalis yang tadinya keluar dari ventrikel kiri, kita pindahkan lagi ke kanan. Jadi itu kita melakukan arterial switch namanya ya. Ini dia hasil dari arterial switch. Ini adalah kasus TGA-nya. Kemudian ini setelah dilakukan operasi. Jadi dikembalikan lagi letak dari pembuluh darahnya. Ini merupakan suatu operasi yang sangat besar, ya. Harus segera dilakukan, harus memberikan penanganan yang khusus karena begitu memindahkan dua pembuluh darah ini tentu saja perubahan hemodinamik yang terjadi sangat hebat dan itu perlu pemantauan yang ketat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan.